Halo guys, Lotikus 14 in here. Panggil saja bintang. Welcome back to this series Lord Nime. Series dimana gue bakal membahas dunia peraniman. Disclaimer, video ini berisikan list yang berasal dari opini gue yang didukung oleh fakta-fakta yang tertera di internet. Di video ini gue bakal memberikan list tentang 5 anime di mana MC terjebak di sebuah dunia game. First at first, apa yang dimaksud tentang terjebak di dunia game? Maksudnya adalah kondisi di mana main karakter atau karakter utama ditransfer atau dipindah ke dunia game tanpa dia menginginkannya. Dan gua hari ini bakal merangkum 5 diantaranya. Tanpa basa-basi, let's go to the list guys. Sword Art Online season pertama rilis pada summer 2012. Berlatar pada tahun 2022, sebuah game bernama Sword Art Online atau disingkat SAO dirilis dan dapat dimainkan secara massal menggunakan alat yang dinamakan Nerf Gear. Pada tanggal 6 November, sebanyak 10.000 pemain SAO mengalami kejadian aneh di mana mereka sama sekali tidak bisa mengakses tombol logout. Tiba-tiba datang seseorang yang mengaku sebagai game master dan memaksa para pemain untuk bermain SAO hingga mencapai lantai 100 atau lantai teratas dan mengalahkan bos terakhir jika ingin keluar dari game tersebut. Mereka tidak dapat keluar dari game jika seseorang dari luar memaksa untuk melepas helm Nerf Gear, maka pemain akan mengalami kematian. Begitu pula bagi mereka yang berada di dalam game. Apabila HP mereka mencapai 0 dan mati di dalam game, maka diri mereka di dunia nyata akan mengalami hal yang serupa. Dan anime ini berpusat pada seorang karakter bernama Kirigaya Kazuto atau kerap disapa Kiritot, nama yang pas untuk fuckboy yang pernah anak orang. Dia adalah salah satu dari player SAO yang tentu saja berusaha untuk keluar dari game tersebut. Lalu dia bertemu cewek bernama Azuna dengan cukup beruntung serta teman-temannya yang lain yang bisa berakhir dengan harem. Daope dapat harem pula. Kayak gitu, gue mah juga mau anjir. Dan by the way, anime ini telah mencapai season 3 core kedua yang baru saja rilis. Bagi yang mau menonton, silahkan ke situs download anime kesayangan Anda. Dan kalau kalian punya uang lebih, bisa membeli Blu-ray disc-nya untuk mendukung pihak mangaka dan pihak studionya agar tetap mau meneruskan anime ini. Log Horizon season pertama rilis pada fall 2013. 大学院生もうそろそろ終了だったけど。そうか。では私とほとんど同じ年なんだな。そんなに意外か。冗談だろ。だってどう見ても絶対怒っちゃう。 Suatu hari, ada game bernama Elder Tale yang tiba-tiba menyedot semua player yang mengakses game tersebut. Salah satu player yang jadi sorotan adalah player dengan role enchanter bernama Shiroe. Dia dikenal di game tersebut karena kontribusinya yang begitu besar pada game tersebut dan juga mantan salah satu anggota party yang paling legendaris di game tersebut yang bernama Debujarity Party. Setelah season 2 yang sudah rilis 2015 lalu, akhirnya season 3 dari anime ini diumumkan rilis pada Januari 2021 nanti. Harusnya anime ini rilis pada Oktober 2020, tapi karena Covid bangsat, jadi kalian tahu apa yang terjadi. Asalkan sabar, akhirnya kita bisa lihat gaya geser kacamatanya yang ikonik, cowok badan gorila yang kena sepak mulu, loli lega kawaii, sama trap asu yang hampir gue jadi waifu. No Game No Life series pertama rilis pada spring 2014. 私はいいわよ。特別もう一度だけ交換させてあげてもいいけど。遠慮しとく。そう？それじゃあ悪いわね、ボーイ。フルハウスよ。あ、そうだな。確かに悪い。Berkisah pada seorang kakak beradik bernama Sora dan Shiro. Mereka itu tipikal orang yang hikikomori, yang sama sekali nggak pernah keluar rumah dan selalu sibuk main game dan ngejar rank dunia buat jadi yang teratas. Walaupun jago banget main game, mereka berdua katanya sama sekali nggak bisa main game girl romance.
Dan pada suatu hari tiba-tiba ada orang yang nge-email mereka dengan mempertanyakan tentang pandangan mereka soal dunia yang mereka tempati sekarang. Dan tiba-tiba mereka ditarik oleh Tuhan dari dunia lain, namanya adalah Ted. Ternyata mereka ditempatkan ke sebuah dunia di mana segala sesuatunya ditentuin oleh permainan. Dan di dunia tersebut ada 10 ikrar yang dijanjikan di dalamnya, dan di dunia tersebut ada 16 ras. Dan kedua MC tersebut ditempatkan di negara dan ras terlemah bernama Humanity. Dan mereka berusaha menyatukan semua ras untuk menjadi satu negara. Series keduanya yaitu No Game No Life Zero dirilis 1 tahun setelahnya. Tapi isi ceritanya melenceng jauh sama cerita utamanya. Bagi kalian yang nunggu season 2-nya, mungkin itu hanya akan jadi angan-angan saja karena pihak author yang terkena kasus plagiarisme. Jadi selamat tinggal tuan suara yang jenius dan adiknya yang bisa bikin kalian digerebek FBI. Maksud gua sifatnya yang kawaii. Overlord season pertama rilis pada summer 2015. Satu-satunya anime yang mau digarap Madhouse sampai season 3, bercerita seorang player game virtual reality yang cukup populer bernama Yggdrasil akan mengakhiri perjalanannya. Meski begitu, Momonga, seorang penyihir yang kuat dan master dari guild gelap Ainz Ools, memutuskan untuk menghabiskan waktunya di dalam permainan tersebut sebelum server ditutup. Namun saat game telah ditutup, Ainz lupa untuk logout dari game tersebut. Alhasil Ainz terjebak di game tersebut. Awalnya semua baik-baik saja hingga kejanggalan mulai terjadi. Salah satunya yaitu mulai dari para NPC yang mulai berperilaku layaknya manusia pada umumnya. Ainz ini adalah player yang sangat kuat dikarenakan memiliki banyak item yang sangat langka dari gajah yang pernah ia mainkan. Singkatnya, pay to win lah. Gue lumayan merekomendasikan anime ini bagi kalian yang suka anime dengan MC yang overpower. Tapi walaupun overpower, anime ini memiliki action yang mantap serta suku besi yang melemahkan iman. Darwin's Game rilis pada winter 2020. Baga, ひっくり返って何言ってやがる。戦いの中で幻を見たか。ギリギリ届いたと思ったのだがな。 Memang di animenya tidak diberikan keterangan genre game, tapi bagi kalian yang lihat judulnya atau bahkan yang udah namatin season 1 animenya pasti setuju dengan list ini. Sudo Kaname, seorang siswa SMA biasa yang tiba-tiba diundang ke sebuah game aneh bernama Darwin's Game oleh temannya. Awalnya Kaname hanya mengira kalau itu game biasa yang katanya bisa menghasilkan uang. Namun tanpa informasi yang jelas, Kaname langsung mengklik game tersebut dan tiba-tiba ada ular yang dari handphonenya yang langsung menggigit leher Kaname. Ternyata fungsi dari ular tersebut adalah memberikan kemampuan khusus bernama sigil. Sigil setiap orang berbeda-beda, ada yang bisa memanipulasi ruang hingga ada yang hanya bisa mengetahui kebohongan seseorang. Ternyata setelah dia mencoba satu permainan, dia sadar kalau isi dari game ini mewajibkan para pemainnya untuk membunuh satu sama lain untuk mendapatkan uang yang begitu besar. Awalnya status sigil Kaname tertulis error yang membuatnya berpikir kalau dirinya tidak memiliki sigil hingga dia bertemu dan mengalahkan player kelas tinggi dan dirumorkan memiliki julukan ratu tak terkalahkan bernama Suga. Bersama teman-temannya tersebut, dia berusaha untuk menghentikan game ini agar bisa hidup damai, lalu perjalanan mereka pun dimulai. Jujur gue sangat menunggu season kedua dari anime ini. So, stay tune guys. Oke, sekian videonya untuk kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel gue Latus 148. Dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. I'm Latus Fatin Jirang in here. Have a nice day. See you next time and goodbye. Ciao. 探し日々に笑えなくなっていた僕の目に映る君は綺麗だ